ya, nggak enak juga disebutnya. Nggak apa-apa Mas. Ini belum ini Pak, belum ada keputusan. Sudah ada keputusan Pak. Loh siapa yang ini? Loh kan Kepres Pak, berarti Bapak yang tanda tangan. Wah marah dia kan, ditelepon lah menteri, ini menteri itu di... Mas Johan, untuk mengerti apa yang dimaui oleh wartawan, apakah juru bicara sekelas juru bicara presiden atau kementerian yang sering berhubungan langsung dengan wartawan itu harus mantan wartawan nggak sih? Menurut saya enggak. Jadi gini, apa... Tapi kan kayak Mas Johan itu paham betul hari apa akan konvers, kenapa dipilih hari itu. Saya mantan wartawan, tapi tidak harus mantan wartawan. Tapi harus mengerti maunya media ya? Ya, ada rasa empati dan paham bahwa dulu tuh saya kalau ngasih penjelasan ke anak buah saya di KPK, wartawan itu sejajar sama kita. Dia bukan atasan kita, bukan bawahan kita juga. Maksudnya kita itu ya pimpinan KPK, ya pegawai KPK. Jadi kita sama, berada sama. Mereka butuh informasi kita sediakan. Tapi kalau mereka nggak benar ya kita juga harus tegas. Kalau saya tegas juga dulu kalau di awal-awal jadi humas di KPK itu banyak wartawan amplop itu yang udah habis siaran konfres gitu ya. Nunggu. Nggak pulang-pulang. Pulang-pulang. Gue nggak tahu bahwa serius. Meskipun gue ini sama wartawan, gue nggak tahu. Terus nyamper bang, nggak ada uang transport. Uang transport dari mana? Gaji gua ya tiap bulan berubah. Gak ada di sini. Lu mau ngeliput silakan, kagak juga kita gak butuh. Saya bilang gitu sama dia. Ada yang ngomong nih penyidik ini bang, penyidik ada yang minta duit nih. Mau diberitain nggak bang? Kalau nggak diberitain, sekarang gini aja, kamu beritain yang pertama saya yang ngesu kamu kalau nggak benar. Yang kedua penyidiknya pasti nyariin kamu juga. Akhirnya nggak jadi dimuat. Akhirnya nggak jadi. Saya nggak tahu dia bener apa enggak. Tapi ada dulu di awal-awal. Berarti udah arah ke pemerasan lah itu ya? Jelas pemerasan ini. Kan dulu banyak ngaku-ngaku KPK. Ya. Nah, sekarang juru bicara presiden Hasan Nasbi resign. Mundur dari jabatan, resign kurang kerja. Mundur atau diminta mundur? Nah itu, gue nggak tahu. Yeah, yang jelas kalau di statementnya di media kan mundur ya. Atau mundur karena dibuat tidak nyaman juga kita nggak tahu karena porsi kerjaannya diambil. Itu sudah tepat belum, Mas Johan? Ya ini saya nggak bisa mewakili perasaannya. Saya kan nggak tahu situasinya ya. Kalau misalnya dari sisi seorang... publik dari sisi publik yang pernah ada di posisi itu juga. Tahu dulu. Pak Prabowo kan pernah bilang waktu ketemu sama 7 Pemret itu ya. Saya akui memang komunikasi kita dengan publik sangat buruk. Pemerintah. Oh. Itu udah ngomong begitu tuh kepada teman-teman Pemret yang dimuat di semua media. Itu kode kan berarti? Hasan Nasbi itu pasti punya reason sendiri ya. Tadi yang kamu di awal bilang, apakah dia dikasih kewenangan itu tapi tidak diberikan. Ya. Salah informasi. Ya, kita kan nggak tahu. Kemudian apakah dia menjalankan sebagai kepala komunikasi presiden itu didukung oleh satuan kerja yang mendukung dia. Ya. Kemudian apalagi kalau namanya komunikasi nggak dikasih informasi ya lebih baik memang nggak jadi itu menurut saya. Lalu terus kerjaannya apa? Daripada blunder terus ya? Iya, ya mungkin itu pilihan yang terbaik buat menurut Hasan Nasbi. Ya, kita harus hormati menurut saya. Kita kan nggak tahu background di balik dia sampai orang kan banyak nggak pengen jadi menteri, Pak. Apalagi menteri yang ada di lingkarannya Pak Prabowo. Tapi orang juga punya batasan-batasan juga. Orang kalau udah megang, saya kira Hasan Nasbi ini punya prinsip juga menurut saya. Tapi ketika tidak ada jubir, berarti tidak ada yang mengorkestrasi diksi istilahnya.
mengorkestrasi diksi yang disampaikan ke masyarakat. Tadi Mas Johan cerita kalau misalnya banyak menteri juga yang ya memang ngobrolnya informal, tapi bertanyanya itu hal serius. Ini saya menyikapi kasus ini apa ya ngomong ke wartawan. Itu kan semi konduktor. Ya, jadi dulu ada beberapa menteri yang kemudian pro dan kontra itu diskusinya dia nelpon, kadang ngajak diskusi gimana ini. Saya ditemukan mana ininya. Saya dulu sering ngasih ngasih beberapa kali ngasih training ya, materi kerjasama sama Kominfo sama Pak Rudiantara ke humas-humas kementerian waktu itu. Karena itu saya ditugasin juga waktu itu. Jadi kita kayak pelatihan gitu lah. Kita kumpulin humas-humas untuk bagaimana sih cara do and don't-nya itu loh dalam ketemu wartawan itu. Jadi saya sekali lagi tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya ya, sampai Hasan Nasbi itu menyimpulkan bahwa dia harus mundur. Kan kalau jubir tanpa asupan informasi itu kayak polisi mau nangkap penjahat tanpa senjata. Iya. Jadi dia nggak punya bahan. Nggak bisa jawab. Ya ngeles terus dia kalau itu. Iya, istilahnya suruh maju perang tapi amunisinya nggak ada gitu. Pistolnya kosong. Iya, kamu sebagai wartawan saya tanya sekarang gantian. Kalau ada narasumber ditanya kemudian nggak bisa jawab kan kesel juga kita. Iya. Kan kita nggak dapet bahannya. Ini gimana sih? Udah capek-capek nungguin berjam-jam. Terus durasi masih panjang lagi. Waduh bingung tuh. bingung. Ya. Nah untuk yang sekarang tadi Pak Prabowo mengatakan bahwa memang komunikasi di kabinet ini ke masyarakat itu sangat kurang. Kalau Mas Johan sendiri lihatnya, apa yang harus diperbaiki dari pola komunikasi yang sekarang? Ini ada satu persoalan misalnya ya, ini saya ambil contoh ya. Ini saya bicara pada pada kanal komunikasi ya. Saya tidak ke politik. Ada kasus pagar laut, Ya. misalnya. Satu nyambut, satu nggak boleh nyambut. Iya kan? Kan nggak sama. Iya. Itu yang bingung, Pak. Tidak hanya wartawannya, publik juga menjadi bingung. Si menteri ini ngomong, kita akan cabut sertifikatnya. Mas 5 hari Johan kemudian nggak jadi kita cabut. Mas Johan punten wartawannya aja bingung apalagi publiknya. Loh lah ya, wartawan bingung yang kemudian publik makin bingung. Tapi sekarang bos, kasih tahu, publik itu sudah tidak terlalu peduli dengan itu. Menurut saya. Publik kebanyakan ya. Yang bermain, yang rame itu kan di elit-elit aja. Ya. Ketika rame-rame soal apa gitu ya, kita ke daerah, itu nggak nyampe ke sana rame-ramenya. Cuman ada di satu yang punya kepentingan yang pro, yang kedua punya kepentingan yang kontra. Itu aja, apa aja. Semua persoalannya. Nah komunikasi yang dibangun, yang satu ngomong A, satu ngomong B itu dampaknya ke publik juga, ke luar negeri juga. Ada loh dampaknya. Iya. Saya dulu pernah statement, itu yang cuman sekali itu yang bangga juga saya. Saya statement dikomentari sama juru bicaranya Amerika. Presiden. Lu kasusnya apa tuh Bang? Lu LGBT. According to apa? Ini nggak baik ini kata ini. Gue yang ngasih, gue kan temennya banyak dulu wartawan ABC, BBC, punya temen akrab juga saya. Apa tuh? Yang Amerika itu? VOA. VOA. Itu juga banyak kan ada teman-teman Di sini VOA Indonesia suka ngutip. Itu saya langsung dari sana, banyak teman yang di sana itu kadang-kadang minta informasi juga ke. Itu yang ngasih tahu dia, Bang. Lalu saya dianggap Indonesia dianggap tidak memberi
hak yang sama terhadap LGBT waktu itu. Berarti dia ngutipnya kurang lengkap, saya bilang. Saya panjang ceritanya gitu, gue bilang. Tapi according to-nya itu, Dimension ya? dimension. Mas Johan, ini selama jadi jubir presiden, selain yang tadi ada 2 perseteruan menteri yang akhirnya sempat Mas Johan ditegur juga walaupun dalam konteks bercanda. Tegur menteri bukan Pak Jokowi loh. Iya ditegur menteri ya. Menterinya ya. Jadi Kenapa kasih statement begitu? kenapa iya kan ditegur menteri walaupun dalam konteks Bercanda. ya gitu. Itu kalau dalam Jawa itu istilah itu apa? Menyindir sebenarnya itu gitu. Karena dia pengen jadi jubir. Ada nggak kasus yang sama yang membuat Mas Johan juga agak pusing juga dengan satu situasi tertentu? Ada. Disebut juga nggak apa-apa sih menterinya. Ada, itu yang waktu rame-rame apa namanya. Tapi ini bukan sama menteri sih, sama keputusan presiden yang ada beberapa menteri yang kemudian tidak sebangun lah kira-kira gitu. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Jadi yang satu itu merasa bahwa ini keputusan tepat, yang satu tidak. Nah, Pak Presiden waktu itu dalam punya statement yang tidak sama dengan keputusan karena dia tidak tahu waktu itu memang. Saya tahu nih dari mana kok dia tidak tahu, ya ketika saya kasih tahu Pak ini sudah ada keputusan Presiden bahwa ini perlu disebut gak ya? Nggak enak juga disebutnya. Nggak apa-apa Mas. Ini Pak, belum ada keputusan. Sudah ada keputusan Pak. Loh siapa yang ini? Loh kan Kepres Pak, berarti Bapak yang tanda tangan. Wah marah dia kan, ditelepon lah menteri. Ini menteri itu ditelepon, kemudian. Menteri yang mengusulkan itu? Yang di bidangnya sama yang mengadministrasikan. Kan di dalam istana ada 2 menteri itu. Salah satu lah, tebaknya salah satu. Tebak aja di antara itu. Ya, di antara itu lah ya. Satu lagi menteri yang terkait dengan itu, kementeriannya. Itulah kemudian dipanggil sekretarisnya ya, protokol itu kan ada yang di dalam itu ditanya, mana bawa ke sini itunya, bawa lah. Oh iya benar Pak Johan, ini ternyata Udah ada keputusan. Marah dong, dia marah. Nah, saya yakin, ya saya kan nggak mungkin baca, iya Pak benar Pak. Tapi sebaiknya semua informasi itu segera di feeding Pak. Apalagi lagi rame-rame di media. Itu Bapak harus ada yang, kadang-kadang kan saya tidak tahu Pak kalau itu memang keputusan kementerian atau yang disampaikan ke Bapak kan kita nggak tahu juga. Usulan Kepres apa kan kita nggak ikut. Kita kalau yang udah final di sidang kabinet, nah itu baru saya berani ngomong. Oke, menjadi juru bicara tidak hanya asal bisa bicara, tapi ada seninya dan seninya butuh mengasah juga ya. Ini benar ini, ada seninya memang. Semua bisa nulis, tapi ada tulisan yang enak dibaca dan tidak perlu. Ada yang nggak enak dibaca dan tidak perlu. Sama seperti bicara. Iya benar, presenter juga gitu sama. Semua bisa Bicara. Dulu orang apa yang ada di image seorang ya terhadap kepala biro humas dan juru bicara. Kan orangnya harus ganteng, cantik, wangi, ya kan? Ya. Itu terpatahkan sih ganteng sih. Enggak, itu tidak ada pada diri saya semua itu. Saya enggak perlente dulu, batik juga ganti-ganti kan sampai ibu saya beliin batik loh. Kasihan deh batik muka ganti-ganti. Enggak ganteng, lusuh, tapi kan ternyata juru bicara itu yang diperlukan adalah bagaimana dia menyampaikan informasi kepada media
kepada masyarakat melalui media itu yang benar-benar bisa dipercaya. Betul. Yang kedua, dia bisa diakses setiap saat dibutuhkan oleh media sehingga tidak ada salah persepsi antara yang dijurubicarai dengan publik. Menguasai seni berbicara, ketika berbicara dengan wartawan seperti apa, jangan sampai mispersepsi. Dan tadi satu pesan dari Mas Johan, jangan sampai menimbulkan pertanyaan tambahan. Oke, kita sudahi Bikin Terang hari ini. Semoga pernyataan atau cerita kisah dari Mas Justin Bieber ini, JB. Ya. Sebenarnya masih banyak yang nanti bisa kita diceritain. ofer. Nanti kita undang lagi supaya makin terang lagi. Nanti ada Mas Pung juga. Ya, Mas Pung lagi liburan ya. karena masih ada waktu beliau jadi jubir kan ada juga menteri yang masuk KPK kan kalau nggak salah. Ada kan? Ada. Kan udah tahu duluan sebenarnya. Oh ya ada cerita itu tapi off the record. Ada cerita itu nanti gue ceritain tapi off the record. Oke, terima kasih Mas Johan Budi. Kita jumpa lagi di Bikin Terang berikutnya. Semoga Indonesia semakin terang.